Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar kimia pada submateri sifat koligatif larutan. Pada musim dingin, negara-negara yang mempunyai 4 musim akan mengalami banyak masalah. Misalnya, turunnya salju yang menutup jalan sehingga membahayakan pengguna jalan karena licin, serta suhu yang sangat rendah akan menyebabkan air radiator membeku. Untuk mengatasi masalah tersebut, ilmu kimia mempunyai peran yang sangat besar. Untuk mencairkan salju, garam dapur ditaburkan di jalan raya. Sedangkan untuk mencegah air radiator membeku, maka ke dalam tangki radiator perlu ditambahkan etilna glikol. Cara mengatasi permasalahan tersebut didasarkan pada pengetahuan tentang sifat larutan yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Kata konsep, larutan dibagi menjadi dua, yaitu zat terlarut dan pelarut. Larutan adalah campuran antara dua zat atau lebih dengan komposisi yang sama dan sulit untuk dipisahkan menjadi zat penyusunnya. Contohnya, larutan gula. Zat terlarut adalah zat yang menjadi larut apabila dicampur dengan zat lain, atau kebalikan dari zat pelarut. Contohnya, gula dilarutkan ke dalam air, maka yang berperan sebagai zat terlarut adalah gula. Karena gula yang larut dalam air bukan air yang larut. Pelarut atau zat larut. Yang menjadi penyebab zat lain menjadi larut yang merupakan bagian terbesar dalam larutan. Contohnya, gula dilarutkan dalam air, maka yang berperan sebagai pelarut adalah air. Karena air menyebabkan gula menjadi larut. Sifat koligatif larutan. Jika suatu zat dilarutkan ke dalam suatu zat pelarut, sifat fisis misalnya titik didih, titik lebur, dan tekanan uap akan mengalami perubahan. Contoh eksperimen penambahan gula ke dalam air akan menyebabkan tekanan uap menjadi lebih kecil atau turun. Titik didih menjadi naik dan titik leburnya turun. Penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku larutan merupakan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan yaitu sifat larutan yang hanya ditentukan atau dipengaruhi oleh jumlah zat partikel terlarut. Selain ketiga sifat tersebut, tekanan osmotik juga termasuk dalam sifat koligatif. Konsentrasi larutan. Ada 3 cara untuk menyatakan konsentrasi larutan, yaitu melalui konsentrasi molar, konsentrasi molal, dan fraksi mol. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ingat, dalam 1 liter larutan. Satuan kemolaran adalah mol per liter. Rumus, M sama dengan N per V. M adalah kemolaran, N jumlah mol zat terlarut, V volume larutan. Yang perlu diingat, M-nya itu kapital, bukan M kecil, dan V-nya juga V kapital, bukan V kecil. Karena dalam kimia, fisika, itu biasanya huruf kapital dan huruf non-kapital biasanya beda makna. Contoh soal, jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea, MR-nya 60, maka molaritas larutan adalah, ingat bahwa M sama dengan GR per MR kali dengan 1000 per mililiter M. Nah, itu tulis balik M karena yang ditanyakan adalah molaritas. Gramnya itu berubah menjadi 6 dan MR-nya jadi 60 dikali dengan 1000 per 500. Maka kita hitung dan hasilnya adalah 0,2 mol per liter. Konsentrasi molal. Kemolalan atau molalitas menyatakan jumlah mol N zat terlarut dalam 1 kg sama dengan 1000 gram pelarut. Oleh karena itu, kemolalan dinyatakan dalam mol per kilogram.
Rumus M sama dengan N per P. M-nya kecil, N-nya kecil, dan P-nya kecil. Karena M kecil adalah kemolaran larutan, N jumlah mol zat terlarut, P massa larut dalam satuan kilogram. Contoh soal, berapakah kemolaran larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa jika MR-nya adalah 180? Jawab. Diketahui glukosa 12% sama dengan 12 per 100 dikali dengan 100 gram sama dengan 12 gram. Dan air pelarut sama dengan 100 dikurangi 12 sama dengan 88 gram. Masukkan rumusnya M sama dengan GR per MR dikali 1000 per massa pelarut. Masukkan angkanya, 12 dibagi 180 dikali 1000 dibagi 88, nanti dihasilkan angka sebesar 0,79 mol per kilogram. Penting, untuk mendapatkan massa pelarut air yang tidak diketahui, kita harus selalu memasukkan 100 dikurang GR larutan. Fraksi mol. Fraksi mol X zat terlarut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol N zat terlarut atau N pelarut dengan N total larutan. X terlarut sama dengan N terlarut dibagi N terlarut ditambah pelarut. X pelarut sama dengan N pelarut dibagi N terlarut ditambah N pelarut. Jika X terlarut ditambah dengan X pelarut, nanti jumlahnya adalah 1. Contoh soal, hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20% jika MR-nya 60. Jawab, diketahui urea 20% sama dengan 20 per 100 dikali 100 gram sama dengan 20 gram. Air pelarut sama dengan 100 dikurangi 20 sama dengan 20 gram. Jumlah mol urea sama dengan 20 dibagi 60 sama dengan 0,33 mol. Jumlah mol air 80 dibagi 18 sama dengan 4,44 mol. Angka 18 didapatkan dari MR-nya air. Yang ditanyakan adalah berapa fraksi mol urea? X urea sama dengan 0,33 dibagi 4,44 ditambah 0,33 sama dengan 0,069. Penurunan tekanan uap jenuh. Pada setiap suhu, zat cair selalu mempunyai tekanan tertentu. Tekanan ini adalah tekanan uap jenuh pada suhu tertentu. Penambahan suatu zat ke dalam zat cair menyebabkan penurunan tekanan uapnya. Hal ini disebabkan karena zat terlarut itu mengurangi bagian atau fraksi dari pelarut, sehingga kecepatan penguapan berkurang. Berikut adalah contoh simulasi tampilan mikroskopis dari gerakan molekul uap air pada permukaan air murni. Gambar di bawah ini mengilustrasikan bagaimana tekanan uap air dipengaruhi oleh penambahan zat terlarut yang sukar menguap, non-volatile solute. Menurut Francois-Marie-Rolt mengemukakan bahwa tekanan uap suatu komponen bergantung pada fraksi mol komponen itu dalam larutan dengan hubungan sebagai berikut. PA sama dengan XA dikali P derajat A. PA itu tekanan uap komponen A, sedangkan XA fraksi mol komponen. P derajat A tekanan uap A murni. Untuk menentukan tekanan uap larutan dapat menggunakan rumus berikut. P larutan sama dengan X pelarut dikali P derajat pelarut. Selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan disebut penurunan tekanan uap. Atau delta P dapat digunakan rumus sebagai berikut. Delta P sama dengan X terlarut dikali P derajat. Contoh soal. Tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mmHg.
Berapakah tekanan uap larutan glukosa 18% pada 100 derajat Celcius? Jika AR sama dengan 1, C sama dengan 12, O sama dengan 16. Jawab. P larutan sama dengan X pelarut dikali P derajat pelarut. Jadi mari kita hitung X pelarutnya dulu atau fraksi molnya dulu. Glukosa 18% sama dengan 18 per 100 dikali 100 gram sama dengan 18 gram. Air pelarut sama dengan 100 dikurangi 18 sama dengan 82 gram. Jumlah mol glukosa sama dengan 18 dibagi 180 sama dengan 0,1 mol. Jumlah mol air sama dengan 82 dibagi 18 sama dengan 4,55 mol. X pelarut sama dengan 4,55 dibagi 4,55 ditambah 0,1 sama dengan 0,978. Jadi tekanan uap glukosanya P pelarut sama dengan X pelarut dikali P derajat pelarut sama dengan 0,978 dikali 760 sama dengan 743,28 mmHg. Kenaikan titik didih atau delta TB. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Oleh karena itu, titik didih bergantung pada tekanan di permukaan. Perlu diingat beberapa ketentuan berikut. Suatu zat pelarut, jika ditambah zat terlarut, hasilnya adalah titik didih akan naik. Besarnya kenaikan titik didih sebanding dengan konsentrasi molal. Kenaikan titik didih atau delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. KB adalah tetapan kenaikan titik didih. Rumusnya delta TB sama dengan M dikali KB. Atau bisa juga pakai rumus yang M sama dengan GR per MR dikali 1000 dibagi P. Atau bisa juga dengan delta TB sama dengan GR per MR dikali 1000 per P dikali KB. Jadi dua rumus tersebut digabungkan jadi satu. Contoh soal. Tentukan titik didih larutan yang mengandung 18 gram glukosa jika MR-nya 180 dalam 500 gram air. Jika diketahui ketetapan airnya adalah 0,52 derajat Celcius. Jawab. Ingat, kita menghitung TB bukan delta TB. Jika delta TB rumusnya sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut atau maka TB larutan rumusnya adalah delta TB ditambah TB pelarut. Jadi kita hitung delta TB-nya dulu sama dengan M dikali KB. Nanti M-nya kita ubah lagi. Delta TB sama dengan GR per MR dikali 1000 per P dikali KB. Delta TB sama dengan, masukkan angkanya, 18 per 180 dikali 1000 per 500 dikali 0,52 derajat Celcius. Sama dengan 0,104 derajat Celcius. Setelah kita menghitung delta TB, kita hitung TB larutannya. TB larutan sama dengan delta TB ditambah TB pelarut. TB larutan sama dengan 0,104 ditambah 100 sama dengan 100,104 derajat Celcius. 100 dari mana? Dari ketetapan TB pelarut. Penurunan titik beku atau delta TF. T itu suhu, F itu mungkin dari kata freeze ya, dari beku. Titik beku adalah suhu pada saat tekanan uap cair sama dengan tekanan uap padatnya. Perlu diingat beberapa ketentuan berikut. Suhu pelarut jika ditambah zat terlarut, hasilnya adalah titik bekunya akan turun. Besarnya penurunan titik beku sebanding dengan konsentrasi molal atau M. Delta TF, titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan. KF, tetapan penurunan titik beku. Rumusnya adalah delta TF sama dengan M dikali KF atau delta TF sama dengan GR per MR dikali 1000 per P dikali KF. Contoh soal.
Tentukan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa NR sama dengan 180 dalam 500 gram air jika diketahui Kf air sama dengan 1,86 derajat Celcius. Jawab. Delta TF sama dengan TF larut dikurangi TF larutan atau TF larutan sama dengan TF larut dikurangi delta TF. Jadi kita hitung dulu delta TF-nya sama dengan M dikali Kf. Delta TF sama dengan GR per MR dikali 1000 dibagi P dikali Kf. Masukkan angkanya sehingga nanti dihasilkan 0,372 derajat Celcius untuk delta TF-nya. Nah, setelah itu kita hitung TF larutannya. TF larutan sama dengan TF larut dikurangi delta TF. TF larutan sama dengan 0 dikurangi 0,372 sama dengan negatif 0,372. Dari mana 0? Dari ketetapan TF larut. Tabel ketetapan kenaikan titik didih molal Kb dan ketetapan penurunan titik beku molal Kf dari beberapa pelarut. Air, Tb-nya 100, Kb-nya 0,52, Tf-nya 0, Kf-nya 1,86. Tekanan osmotik. Osmosis adalah proses perpindahannya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui membran semi-permeable. Hanya sebuah membran yang hanya dapat dilalui oleh pelarut. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmotik adalah osmometer. Menurut Van Hoff, tekanan osmotik larutan encer dapat dihitung dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal, yaitu V sama dengan nRT atau V sama dengan mRT atau P sama dengan N dibagi V dikali RT. P itu adalah tekanan osmotik, V adalah volume larutan, N adalah jumlah mol zat terlarut, T suhu absolut larutan dalam Kelvin, R adalah tetapan gas ideal. Contoh soal, hitunglah tekanan osmotik dari 500 ml larutan yang mengandung 9 gram glukosa, MR-nya dengan 180, pada suhu 20 derajat. Jawab, diketahui R sama dengan 0,08. T sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 300 Kelvin. Jadi untuk merubah Celcius ke Kelvin adalah tinggal tambahkan 273. Kita masukkan persamaannya. Kemudian P sama dengan GR per MR dikali 1000 per P dikali R dikali T sama dengan 9 dibagi 180 dikali 1000 per 500 dikali 0,08 dikali 300. Hasilnya adalah 2,4 atm. Dari teori ion Svante August Arrhenius dikemukakan bahwa larutan asam, basa, ataupun garam termasuk larutan elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat terionisasi atau terurai menjadi ion-ion. Dan akibat peruraian itu maka dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah partikel. Untuk mengkoreksi hukum agar sesuai untuk larutan elektrolit, Jacobus Henricus van Hoff menerangkan bahwa hukum Raoult hanya dikalikan dengan suatu faktor sebesar 1 ditambah N min 1 dikali alfa atau diberi lambang I dan disebut faktor Van Hoff. Attention atau perhatian, jika N sama dengan jumlah ion, alfa sama dengan derajat ionisasi. Alfa nanti punya rumus sendiri. Alfa sama dengan jumlah mol zat terionisasi dibagi jumlah mol zat yang dilarutkan. Hubungan I dengan persen ionisasi atau derajat ionisasi adalah sebagai berikut. I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurangi 1 tutup kurung alfa
N adalah jumlah ion. Misal CaCl2 N sama dengan 3, KCl N-nya sama dengan 2, FeCl3 N-nya sama dengan 4. Rumus sifat koligatif larutan elektrolit, delta Tb sama dengan M dikali Kb dikali I. Delta Tf sama dengan dikali M dikali Kf dikali I. Pi sama dengan MRT dikali dengan I. Terangan, sama seperti rumus-rumus sebelumnya tadi, hanya saja tinggal dikalikan I. Baik, penjelasan kita cukup kali ini. Jika ada hal yang kurang bisa dimengerti, silakan tulis di komentar. Insya Allah admin jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.